Shalom, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 9 atau kelas 3 SMP. Ya, sebelum melanjutkan audio pembelajaran ini, sebelumnya Kak Sem mau minta tolong untuk adik-adik baca lebih dulu bukunya ya, bukunya halaman 109. Buku paket yang baru, halaman 109. Kita masuk sekarang dalam bab yang ke-9. Coba dibuka dulu bukunya. Bab 9 halaman 109. Adik-adik coba baca dulu semuanya bab 9. Itu halaman 109. Coba dibaca sampai halaman 118. Ya. Sekali lagi sebelum melanjutkan audio pembelajaran ini, adik-adik harus baca dulu semuanya. Pelajaran bab 9 dari buku paket yang baru. Judulnya di situ Gereja Peduli kepada Sesama yang Sakit. Ya, adik-adik baca dulu halaman 109 sampai halaman 118. Kalau belum dibaca, di-pause dulu sekarang audionya, kemudian dibaca dulu semuanya. Ya. Kalau sudah dibaca, sekarang Kak Sem akan jelaskan mengenai pelajaran di bab 9 ini. Di bab 9 diberi judul Gereja Peduli kepada Sesama yang Sakit. Gereja itu seperti yang sudah kita tahu semuanya, gereja bukan hanya berbicara mengenai gedung tempat kita beribadah. Ya, gereja bukan hanya berbicara tentang tempat orang Kristen beribadah. Tetapi gereja juga bisa berarti pribadi atau orang-orang Kristen itu sendiri, ya. Kak Sem dan juga adik-adik semuanya disebut gereja. Ya, para pengikut Tuhan Yesus, ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi di bab 9 ini kita akan melihat gereja atau kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus peduli kepada sesama kita yang sakit. Mungkin teman kita, mungkin keluarga kita. Ya, kita perlu memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang sakit di sekitar kita. Ya, adik-adik, sekarang coba dilihat halaman 110. Jadi di halaman 110 tadi udah dibaca ya. Di situ dikatakan bahwa orang yang kena penyakit bisa aja itu disebabkan karena orang itu terserang virus atau bakteri, ya. Ada juga yang beranggapan bahwa orang sakit itu mungkin karena kutukan, karena dosa, karena roh jahat. Ya. Jadi berbagai macam yang bisa menyebabkan orang-orang menjadi sakit. Berbagai macam hal, mungkin karena virus, mungkin karena bakteri, mungkin juga karena yang tadi ya, hal lainnya mungkin karena roh jahat atau akibat dosa atau kutukan. Tetapi pokoknya dari berbagai macam penyebab orang sakit, tentunya namanya orang sakit pasti apa? Menderita. Pasti hal yang tidak mengenakan. Adik-adik juga di sini termasuk Kak Sem. Coba siapa yang tidak pernah sakit? Pasti semuanya pernah sakit. Ya, misalnya sakit apa? Sakit batuk, sakit pilek, sakit demam. Kita bisa melihat dari kondisi tubuhnya. Mungkin wajahnya pucat, mungkin badannya panas, ya terlihat dari kondisi fisiknya. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan belajar. Ternyata yang namanya orang sakit itu, ataupun orang sehat, itu tidak hanya dibatasi tentang kondisi fisik. Sekarang coba dilihat halaman 111. Di halaman 111 yang paragraf kedua, ya, di situ ada pernyataan dari Christian Medical Commission tahun 1974. Dia mengatakan bahwa sehat bukan hanya bebas dari penyakit atau gangguan fisik,
melainkan keadaan yang baik secara keseluruhan, baik secara fisik, mental, maupun secara spiritual dan sosial. Ya adik-adik, kemudian kita melihat kesehatan itu nggak cuma tentang fisik aja yang tadi Kak Sem bilang, tetapi bagaimana tentang jiwanya. Apa itu jiwa? Jiwa itu berbicara tentang pikiran kita, tentang perasaan kita, ya, dan juga mental kita. Jadi, kesehatan itu atau sebaliknya orang yang sakit itu bukan hanya sekedar fisiknya aja, tetapi bersangkutan, berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam dirinya, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Ya, dan di halaman 111 juga bagian C, kita mau meneladani Kristus sebagai gembala. Ya, Tuhan Yesus Kristus seringkali disebutkan dalam Alkitab sebagai gembala. Karena apa? Kalau gembala itu kayak gimana sih? Gembala pekerjaannya adalah menjaga kawanan dombanya. Kawanan ternaknya mungkin domba, mungkin sapi, mungkin lembu, mungkin kambing. Ya, dia menjaganya, merawatnya, memberinya makan, ya, memberinya minum, mengobati kalau ada dombanya yang sakit mungkin. Itu adalah tugas gembala. Dan Tuhan Yesus disebut gembala, lalu yang jadi dombanya siapa? Jelas yang jadi dombanya adalah kita semua, para pengikut Tuhan Yesus yang menjadi domba-dombanya. Hal itu terlihat dari apa? Dari Tuhan Yesus yang selalu memimpin kehidupan kita, yang selalu memelihara kita, memberikan kita nafas, memberikan kita berkat. Ya, jadi di bagian C ini kita mau meneladani Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala. Memangnya seperti apa sih? Kita akan lihat ya. Nah, jadi di sini juga dibahas adik-adik, kalau kita sakit, kalau mungkin ada orang yang sakit, ya, ini sebagai contoh. Contoh yang tadi Kak Sem katakan bahwa orang sakit itu tidak hanya tentang fisiknya. Ya, contohnya seperti ini. Di halaman 111, bagian C, paragraf pertama. Di situ dikatakan ada orang yang sakit. Kalau orang sakit jelas, ya, tubuhnya tidak baik ya. Mungkin wajahnya pucat, badannya panas. Kemudian hal itu berpengaruh juga dengan relasi atau hubungannya dengan orang lain. Mungkin karena dia sakit jadi nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah. Atau mungkin karena penyakitnya itu penyakit menular, orang-orang menjauhi kita yang sedang sakit. Ya, ini berpengaruh dengan aspek sosial. Ya, aspek sosial kita sebagai manusia. Kemudian sakit juga berpengaruh dengan mental atau psikis. Ya, yaitu tadi perasaan pikiran kita. Karena mungkin karena kita sakit, kita jadi merasa sedih, merasa takut, ya, karena teman-teman tidak mengunjungi kita, mungkin teman-teman menjauhi kita, kita merasa khawatir, merasa kecewa. Ini adalah aspek mental. Ya, kemudian juga mungkin kalau kita sakit, muncul pertanyaan kita kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan memberikan aku sakit? Atau mungkin ketika kita sakit, kita merenungkan, apa ya maksud Tuhan? Mungkin ada tujuan Tuhan memberikan saya sebuah penyakit. Ini berkaitan dengan aspek spiritual atau rohani, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi kita bisa lihat ya di sini ya, dari contoh yang tadi Kak Sem jelaskan, bahwa kalau namanya orang sakit, itu tidak hanya berpengaruh di aspek fisik aja. Ya, tidak terlihat dari tubuhnya aja, tapi mempengaruhi apa tadi? Aspek sosial, hubungan dengan orang lain, ya. Kemudian aspek mental, dalam diri kita ya, dalam pikiran kita, perasaan kita berpengaruh juga. Kemudian aspek spiritual juga, aspek rohani, hubungan kita dengan Tuhan juga berpengaruh ketika kita sedang sakit. Nah, adik-adik, jadi di bagian C ini kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Tadi Tuhan Yesus sebagai gembala, siapa domba-dombanya? Kita semua. Ya, para pengikut Tuhan Yesus, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kita sekarang lanjut lagi halaman 112.
Di halaman 112, adik-adik bisa lihat, di situ ada sebuah nubuat. Apa itu nubuat? Nubuat adalah menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ya, nubuat adalah menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ya, kalau adik-adik pernah baca cerita di Alkitab, biasanya yang melakukan nubuat ini siapa? Para nabi-nabinya Tuhan. Ya, mereka menyatakan sesuatu. Jadi saat ini belum terjadi, namun dia menyatakan nanti suatu saat hal itu akan terjadi. Ya, adik-adik, berbeda sama dukun ya. Kalau dukun itu meramal, dia masih ngira-ngira, dia nggak tahu pasti. Sedangkan kalau nubuat itu adalah pesan dari Allah tentang sesuatu yang akan terjadi nanti. Ya, biasanya tadi nubuat ini dilakukan oleh siapa? Para nabi. Nah, di halaman 112, adik-adik bisa lihat di paragraf pertama, di situ ada nubuatan dalam kitab Yehezkiel pasal 34. Jadi, pada saat itu situasinya adalah Tuhan Allah, ya, sebagai gembala tadi, dia menyerahkan tugas pengembalaannya. Jadi Tuhan Allah di surga, dia memberikan kepercayaan kepada siapa? Di situ ditulis para pemimpin Israel, raja-raja Israel, hakim-hakim Israel, untuk menjaga domba-dombanya Tuhan. Ya, pada saat itu yang menjadi umat pilihan Allah siapa? Umat Israel. Ya, adik-adik. Jadi Tuhan Allah di surga menitipkan tugas kepada para pemimpin Israel untuk menggembalakan umat pilihan Tuhan pada saat itu, umat Israel. Namun apa yang terjadi? Para pemimpin Israel ini, para raja-raja, mereka gagal melakukan tugasnya dengan baik. Kenapa bisa gagal, Kak Sem? Karena banyak raja-raja yang suka menyembah berhala, yang sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Ya, mereka malah memberontak kepada Tuhan, sehingga para pemimpin-pemimpin Israel ini tidak dapat menjaga umat pilihan Tuhan. Namun, apa yang terjadi? Karena pemimpin Israel sudah tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik yang sudah Tuhan Allah percayakan, maka Allah memberikan tugas ini kepada gembala yang lain. Jadi akan diganti, bukan pemimpin Israel lagi. Tapi ada apa? Gembala yang baru, gembala yang lain. Nanti akan datang dikatakan. Ya, gembala ini gembala yang baru yang akan datang menggantikan pemimpin Israel karena pemimpin Israel telah gagal menjalankan tugasnya menjaga umat pilihan Tuhan, menjaga domba-dombanya Tuhan. Ya, jadi katanya gembala yang baru ini nanti akan datang. Gembala ini akan melepaskan para domba dari tangan penjahat. Maksudnya, para pengikut Tuhan akan dilepaskan dari tangan penjahat, kemudian akan melindungi. Malah akan apa? Gembala yang baru ini dikatakan akan mengorbankan dirinya bagi para domba-dombanya Tuhan, bagi para pengikutnya Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata yang dimaksudkan, yang dinubuatkan oleh kitab Yehezkiel pasal 34 ini adalah Tuhan Yesus. Jadi gembala yang baru, gembala yang lain ini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanti akan datang. Ya, pada saat itu dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ini Tuhan Yesusnya belum ada. Ya, namun sudah dinubuatkan. Apa tadi nubuat? Yang nanti akan terjadi, ya, menyatakan sesuatu yang nanti akan terjadi. Jadi dikatakan nanti akan ada gembala yang lain. Ya. Dan gembala ini akan menyerahkan, mengorbankan dirinya untuk domba-domba Tuhan. Ya, adik-adik, jadi kita bisa lihat di sini. Disinilah mengapa dikatakan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Karena sudah dinubuatkan yang pertama dari kitab Yehezkiel pasal 34 ini, adik-adik. Ya. Tuhan Allah menyuruh gembala yang lain, yaitu Tuhan Yesus, untuk mengembalakan domba-dombanya, mengembalakan murid-muridnya, mengembalakan para pengikut-pengikut Tuhan. Karena apa? Karena pemimpin Israel yang sebelumnya sudah dipercayakan oleh Allah,
mereka telah gagal melakukan tugasnya. Ya, adik-adik sekarang disiapkan buku tugasnya, buku tulisnya. Oke, Kak Sem mau berikan tugas. Kak Sem mau berikan tugas, ditulis soalnya. Kalau Kak Sem terlalu cepat, boleh di-pause dulu ya, baru ditulis soalnya. Oke, soalnya nomor 1 ditulis, kalau terlalu cepat di-pause ya. Jelaskan mengapa Allah menyuruh gembala yang lain untuk menggembalakan domba-dombanya dalam nubuatan kitab Yehezkiel pasal 34. Sekali lagi, soal nomor 1 ditulis, jelaskan mengapa Allah menyuruh gembala yang lain untuk menggembalakan domba-dombanya dalam nubuatan kitab Yehezkiel pasal 34. Kalau mau dijawab langsung, boleh di-pause lalu dijawab. Atau mau dijawab nanti boleh dengarkan lanjutan penjelasan Kak Sem dulu ya. Ya, jadi itu tadi Kak Sem sudah menjelaskan tentang nubuatan dari kitab Yehezkiel pasal 34. Ya, Yesus sebagai gembala yang baik. Ya, dinubuatkan dalam kitab Yehezkiel pasal 34. Gembala yang nanti akan mengorbankan dirinya. Di mana? Di atas kayu salib. Seharusnya kita manusia yang berdosa, yang dihukum. Namun, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Ya, adik-adik, selain di kitab Yehezkiel pasal 34, adik-adik nanti bisa lihat juga di paragraf kedua. Ya, di situ dituliskan dalam Injil atau kitab Yohanes pasal 10. Nanti adik-adik bisa baca tuh. Ya. Di kitab Yohanes pasal 10 itu ada 4 hal yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Ya, nanti adik-adik bisa baca. Antara lain 4 hal yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik ya, menurut kitab Yohanes pasal 10 ini. Yang pertama, mencari yang tersesat dan hilang. Yang kedua, mengumpulkan yang tercerai-berai. Yang ketiga, membebat yang terluka. Dan yang keempat, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dombanya. Ya adik-adik, jadi ini mengapa dalam kitab Yohanes pasal 10 dikatakan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Karena apa tadi? Tuhan Yesus mencari yang tersesat dan hilang. Tuhan Yesus datang kepada orang-orang yang apa? Yang pada saat itu kerasukan roh jahat, yang pada saat itu belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang pada saat itu sudah tidak punya pengharapan. Namun Tuhan Yesus mencari orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang berdosa. Kemudian Tuhan Yesus mengumpulkan orang-orang yang sudah tidak memiliki arah tujuan kehidupan. Ya. Dan juga membebat yang terluka. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ingin berkomunikasi, ingin berteman, ya, ingin menceritakan kesaksian hal-hal yang baik kepada orang-orang yang pada saat itu menjadi sampah masyarakat, ya, orang-orang yang sakit kusta, ya, perempuan-perempuan sundal, para pemungut cukai yang dibenci oleh masyarakat. Tuhan Yesus datang kepada orang-orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka. Dan juga Tuhan Yesus mempertaruhkan nyawanya di atas kayu salib. Karena apa? Manusia yang berdosa hanya bisa diselamatkan oleh darah yang suci. Yaitu darah Allah sendiri. Darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Adik-adik, tadi nomor 1, sekarang ditulis tugasnya nomor 2. Ya, ditulis tugasnya nomor 2. Kalau Kak Sem terlalu cepat, boleh di-pause dulu audionya, lalu ditulis. Soal nomor 2, sebutkan 4 hal yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik menurut Yohanes pasal 10. Sekali lagi soal nomor 2, sebutkan 4 hal yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik menurut Yohanes pasal 10. Ya adik-adik. Jadi nanti adik-adik bisa baca.
Kak Sam lanjut dulu ya. Nanti soalnya boleh langsung dijawab. Kalau mau langsung dijawab, di pause dulu audionya atau dikerjakan nanti setelah ini juga boleh. Ya, adik-adik bisa lihat lagi kembali di bukunya halaman 112 paragraf ketiga. Di situ disebutkan begitu banyak hal-hal ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, sebagian besar adalah mujizat kesembuhan. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta, orang yang tuli, orang yang bisu, bahkan orang yang kerasukan roh jahat. Ya, dan di sini juga kita akan melihat kembali pembahasan kita tadi, masih ingat bahwa kalau orang sakit itu bersangkutan berkaitan dengan beberapa aspek fisik, sosial, mental, dan juga spiritual. Salah satu contohnya, adik-adik bisa lihat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang kusta. Nanti bisa dibaca kisahnya di dalam ayat yang sudah dituliskan di buku ya, halaman 112. Dilihat yang kisah mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang kusta. Ya adik-adik, jadi dari contoh ini Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit kusta. Penyakit kusta itu apa sih? Nanti adik-adik bisa googling ya atau browsing. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang menyerang kulit manusia, di mana nanti virusnya atau bakterinya ini bisa memakan habis anggota tubuh. Misalnya ada kusta di jarinya, nanti jarinya lama-lama bisa habis adik-adik. Ya, perlahan-lahan seperti meleleh gitu, seperti habis dimakan oleh virusnya ini. Jadi pada zaman itu orang-orang yang sakit kusta sangat dibenci, dianggap sebagai sampah masyarakat. Ya, karena penyakit ini bisa menular. Jadi orang-orang yang sakit kusta pada zaman Tuhan Yesus saat itu harus tinggal jauh di luar kota, jauh daripada orang-orang banyak, jauh daripada masyarakat. Ya, adik-adik, itu orang yang terkena penyakit kusta. Lalu kemudian apa yang terjadi? Orang-orang kusta ini, nanti adik-adik bisa baca ya dalam Matius pasal 8 ayat 1-4. Ya, 10 orang kusta ini mereka datang kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus nggak ngomong apa-apa, nggak bikin apa-apa. Tuhan Yesus cuma bilang supaya 10 orang kusta ini langsung menghadap kepada imam-imam. Untuk apa Kak Sam menghadap kepada imam? Jadi, kalau orang kusta ini sudah sembuh dari penyakit kustanya, mereka harus menghadap kepada imam atau pemimpin agama. Supaya apa? Supaya dicek, diperiksa, dan kalau memang sudah sembuh, mereka boleh tinggal kembali bergabung dengan masyarakat pada saat itu, adik-adik. Ya, jadi kita lihat di sini, pada saat itu mereka belum disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus bilang, langsung aja perlihatkan diri kepada imam-imam. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan 10 orang kusta ini pergi kepada imam-imam, dalam perjalanan mereka sembuh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kemudian setelah mereka bertemu dengan imam-imam, imam-imam pun bisa menerima mereka kembali. Dan orang-orang kusta ini pun beribadah di tempat ibadah ya. Mereka memuji Tuhan, berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita bisa lihat di sini dari kisah orang kusta ini yang ditulis dalam Matius pasal 8 ayat 1-4. Ada aspek fisiknya apa tadi? Aspek fisiknya adalah penyakit kustanya disembuhkan, jelas ya. Dari fisiknya kan kelihatan udah nggak ada kusta lagi di bagian tubuhnya. Kemudian dari aspek sosialnya, dari kisah orang kusta ini apa? Aspek sosialnya, mereka memperbaiki hubungan sosial dengan memperlihatkan diri kepada imam-imam. Kan kalau belum sembuh, kalau mereka sakit, mereka nggak boleh ketemu siapa-siapa. Ya, nggak boleh menghadap imam. Namun karena sudah sembuh, menerima kesembuhan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus, maka
aspek sosial mereka pun bisa diperbaiki ya. Mereka memperbaiki hubungan sosial dengan cara gimana? Memperlihatkan diri kepada imam-imam. Dan aspek spiritual, bagaimana kerohaniannya? Dalam kisah ini, orang-orang kusta ini mereka bersyukur pada Tuhan di bait Allah. Ya, nanti adik-adik bisa baca ceritanya, enggak semuanya yang bersyukur, hanya satu orang yang bersyukur. Ya, jadi itu ada 3 aspek dalam kisah orang-orang kusta ini ya, dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Sekarang ditulis lagi di buku tugasnya, soal nomor 3. Kalau Kak Sem terlalu cepat, di-pause ya videonya. Oke, soal nomor 3. Sebutkan aspek fisik, sosial, dan spiritual yang ada dalam peristiwa di kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi, kalau Kak Sem terlalu cepat, di-pause dulu audionya. Kemudian ditulis soalnya. Soal nomor 3, sebutkan aspek fisik, sosial, dan spiritual yang ada dalam peristiwa di kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Ya, adik-adik. Sudah, kita lanjut lagi. Boleh di-pause kalau mau langsung dijawab atau dikerjakan nanti setelah ini juga boleh. Kak Sem lanjut dulu. Jadi itu dia ya, kita belajar pada saat ini ketika orang sakit atau orang sehat tidak hanya terbatas dari fisiknya aja, tetapi itu berkaitan dengan aspek atau dimensi yang lain. Ya, dimensi sosial, dimensi mental, dimensi spiritual. Ya, sekarang coba dilihat lagi bukunya halaman 114. Di halaman 114, adik-adik bisa lihat ya, di situ lebih jelas diterangkan tentang dimensi-dimensi yang tadi Kak Sem bilang. Yang pertama ada apa tuh? Ada dimensi fisik. Ya, dimensi fisik itu gimana? Dimensi fisik berkaitan dengan apa yang tampak, apa yang kelihatan di kehidupan kita. Ya, kelihatan oleh mata kita. Kayak tadi orang sakit, kelihatan, ya berarti dia sedang pucat, badannya sedang panas, ya, kelihatan. Namun, kalau dimensi fisik ini juga kita bisa lihat, ya, bahwa ini bisa dijabarkan. Ya, dimensi fisik bisa dijabarkan. Di situ adik-adik bisa lihat. Contohnya apa? Aspek-aspek dalam dimensi fisik ada keutuhan tubuh, metabolisme tubuh, olahraga, pangan, sandang, papan, kebersihan, ya, pelayanan medis, dan yang lainnya. Kira-kira seperti itu ya, dimensi fisik yang kelihatan. Sekarang coba langsung ditulis lagi soal nomor 4. Kalau Kak Sem terlalu cepat, di-pause dulu audionya. Sebutkan 5 contoh aspek-aspek dari penjabaran dimensi fisik. Sekali lagi nomor 4, sebutkan 5 contoh aspek-aspek dari penjabaran dimensi fisik. Ya, tadi Kak Sem baru sebutkan ada begitu banyak, namun adik-adik sebutkan 5 saja. Oke, kalau sedang dijawab boleh di-pause dulu audionya. Kalau enggak dikerjakan nanti enggak apa-apa. Sekarang Kak Sem lanjut dulu ya. Jadi yang pertama tadi ada dimensi fisik, kemudian yang kedua menyangkut apa? Dimensi mental atau psikis. Ya, P-nya nggak dibaca, psikis. Ya, dimensi mental atau psikis. Ini berhubungan dengan apa? Dengan pikiran kita, dengan emosi. Emosi itu apa sih adik-adik? Apakah orang marah-marah dibilang emosi? Ya, betul. Tetapi emosi nggak cuma marah-marah. Emosi itu sebenarnya artinya adalah ekspresi normal manusia atas berbagai hal yang terjadi dalam dirinya. Jadi emosi selain marah-marah ada emosi bahagia, emosi sedih, emosi takut, emosi jijik, emosi takjub gitu ya. Itu emosi. Kemudian berkaitan juga dengan kepribadian manusia. Ya, ada yang udah pernah belajar belum macam-macam kepribadian manusia? Ya, ada sanguinis, plekmatis, koleris, melankolis. Ya, itu kepribadian, berbeda-beda pribadi manusia.
Ya, jadi itu ya, dimensi psikis ini beda sama dimensi fisik yang kelihatan. Kalau dimensi mental atau psikis ini nggak kelihatan. Ada dalam diri manusia. Berhubungan dengan apa aja tadi? 3 hal, pikiran, emosi, dan kepribadian manusia. Dan juga lebih jauh, dimensi mental ini dalam diri manusia bisa dijabarkan seperti apa tuh? Aspek cipta, rasa, karsa, motivasi, integritas, kedewasaan emosi, kreativitas, ekspresi diri, ya, identitas seksual dan perasaan aman. Itu bisa dijabarkan ya, dimensi mental. Sekarang coba langsung ditulis lagi soalnya, nomor 5. Nomor 5 ditulis, kalau Kak Sem terlalu cepat, boleh di-pause dulu audionya. Sebutkan 3 hal yang berhubungan dengan dimensi psikis. Sekali lagi, nomor 5. Sebutkan 3 hal yang berhubungan dengan dimensi psikis. Oke, kalau mau langsung dijawab, boleh di-pause dulu audionya. Kalau mau dikerjakan nanti, boleh dengarkan lagi lanjutan penjelasan Kak Sem. Ya adik-adik, jadi kita sudah lihat halaman 114, di situ dibahas dimensi fisik, mental, dan kita lihat dimensi yang ketiga adalah sosial. Jadi orang sakit atau orang sehat ini berkaitan dengan dimensi sosialnya, yaitu apa? Ini berhubungan dengan lingkungan di luar dirinya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, ya seperti tadi kalau orang sakit kan, pasti berpengaruh dengan hubungannya dengan orang lain. Kalau penyakitnya menular, pasti dijauhin ya. Pasti nggak ada yang berani berhubungan dengan jarak dekat, berkomunikasi dengan jarak yang dekat. Ya, jadi ini berpengaruh. Kita mungkin lagi sakit nggak boleh pergi sekolah dulu, nggak boleh pergi kerja dulu, nggak boleh main kemana-mana dulu. Ya, itu dimensi sosial. Penjabarannya apa? Penjabarannya lanjut halaman 115, tuh bisa dilihat. Ya, penjabaran dimensi sosial ini contohnya apa? Hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman dan kelompok, relasi dengan orang lain secara intim atau teman dekat, keterlibatan dalam masyarakat, ya, adik-adik bisa lihat di situ. Itu tentang dimensi sosial. Ya, adik-adik. Sekarang ditulis lagi soalnya nomor 6. Tadi nomor 5, sekarang nomor 6. Kalau Kak Sem terlalu cepat, di-pause dulu audionya. Nomor 6, sebutkan 5 contoh aspek-aspek dari penjabaran dimensi sosial. Sekali lagi nomor 6, sebutkan 5 contoh aspek-aspek dari penjabaran dimensi sosial. Ya, tadi penjabaran aspeknya ada banyak. Kak Sem minta 5 aja. Adik-adik tulis ya. Oke, jadi itu kita sudah lihat tentang dimensi fisik, dimensi mental, dimensi sosial, dan juga sekarang kita mau melihat juga di halaman 115 ini yang keempat adalah dimensi spiritual. Apa itu dimensi spiritual? Berkaitan dengan keberadaan atau jati diri manusia. Ya. Ini berbicara mengenai hubungan manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Rohnya Allah. Dengan Tuhan. Dimensi spiritual ini bisa dijabarkan contohnya apa? Dalam doa, bersekutu dengan Tuhan, berbakti, beribadah, ya, visi hidup, rasa bersyukur, hubungan kita dengan orang-orang yang percaya, kesalehan kita, ya, itu adalah penjabaran dari dimensi spiritual. Jadi itu ya adik-adik, mengenai beberapa dimensi yang berkaitan dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi kesehatan manusia. Ya, jadi orang sakit atau orang sehat itu nggak terbatas dari fisiknya aja, tetapi mempengaruhi dimensi yang lain. Yaitu apa tadi? Dimensi sosial, dimensi mental, dimensi spiritual juga. Ya, adik-adik. Sekarang kita mau lihat halaman 116.
Coba dibuka bukunya halaman 114. Halaman 114, pada hari ini kita kan mau belajar meneladani Tuhan Yesus seperti sifatnya yang baik, menjadi gembala yang baik. Ya, tadi contoh-contohnya udah dilihat. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang berdosa, memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang sakit, melakukan banyak mujizat. Kita pun harus peduli kepada teman-teman kita yang sakit, mungkin keluarga kita, rekan-rekan terdekat kita. Adik-adik, mungkin kita nggak bisa melakukan mujizat seperti Tuhan Yesus. Namun di sini sesuai dengan bab yang kita pelajari tadi tentang apa? Gereja, apa ayo? Gereja peduli kepada sesama yang sakit. Bagaimana kepedulian kita terhadap sesama kita yang sedang sakit. Ya adik-adik, untuk memulai kepedulian ini yang pertama-tama di halaman 116, kita harus apa? Kita harus tahu dulu, harus memahami dulu kondisi teman kita atau rekan kita yang sedang sakit ini. Baru setelah kita tahu kondisinya, kita mungkin nanti bisa membantunya. Ya, ini beberapa kondisi di halaman 116 ya. Adik-adik bisa lihat kondisi yang pertama itu kita harus tahu apa? Berbagai jenis penyakit yang dialami. Karena kalau teman kita misalnya sakitnya ringan, tentu kita punya cara yang ringan juga. Tapi kalau penyakitnya menular atau mungkin dalam tahapan tertentu, ya kita pasti pendekatannya pun berbeda. Jadi kita harus tahu dulu penyakit apa nih, karena ada berbagai jenis penyakit. Ya adik-adik, kemudian yang kedua, kita harus lihat berbagai watak dan situasi psikis. Kita lihat teman kita bisa nggak nih kira-kira kita datengin, kita kunjungi, atau kita tanya-tanyain. Karena kan mungkin aja dia sedang takut, atau mungkin dia cemas, atau mungkin sebaliknya dia kesepian, dia sedang merasa butuh perhatian. Kita harus lihat dulu situasi psikisnya, mentalnya, ya, dalam diri dia lagi rasain apa sih. Kemudian yang ketiga, kondisi sosialnya. Kita lihat juga, kira-kira apakah kondisi ini berpengaruh, mungkin tempat tinggalnya, mungkin cara hidupnya, gaya hidupnya, ya. Dan juga yang keempat, berbagai sikap spiritual. Mungkin aja ini penyakit adalah apa tadi? Hukuman dari Tuhan. Atau mungkin kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan, kita nggak tahu. Ya adik-adik. Dan juga yang kelima, ada kondisi yang lain. Mungkin usianya, mungkin perbedaan jenis kelamin. Ya, jadi ini beberapa kondisi yang harus kita perhatikan supaya kita bisa tahu cara membantu teman kita yang sakit ini gimana nanti. Oke, adik-adik. Jadi sekarang ditulis lagi yuk. Soal nomor 7. Soal nomor 7 ditulis, kalau Kasem terlalu cepat boleh di-pause dulu audionya. Sebutkan 3 kondisi yang harus kita perhatikan untuk menemukan cara membantu orang sakit. Sekali lagi soal nomor 7, sebutkan 3 kondisi yang harus kita perhatikan untuk menemukan cara membantu orang sakit. Ya, tadi di halaman 116 ada beberapa kondisi, Kak Sem minta 3 aja. Adik-adik pilih yang mana. Oke, disebutkan. Boleh langsung dikerjakan. Kalau sedang dikerjakan, di-pause dulu audionya, nggak apa-apa. Kalau dikerjakan nanti, Kak saya melanjut dulu, didengarkan lagi ya. Jadi seperti itu adik-adik. Kita harus tahu lebih dulu kondisi-kondisinya. Setelah itu, kita baru mulai melakukan pendekatan. Sekarang kita lihat halaman 117, ya, bagian F, merespon kebutuhan orang sakit. Jadi kalau kita sudah tahu berbagai kondisi orang sakit tadi, ya kita mungkin bisa memperkirakan kira-kira apa yang diharapkan. Apa yang diharapkan oleh rekan kita itu kalau misalnya kita datang. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga ketika kita sedang meresponi teman kita yang sedang sakit, atau rekan kita atau keluarga kita yang sedang sakit tadi. Ya,
Kita lihat aspek apa aja yang ada di sini halaman 117. Yang pertama, kita harus menghargai orang lain. Ya, aspek menghargai orang lain. Maksudnya gimana? Tadi adik-adik udah baca ya. Menghargai orang lain berarti kita perlu menghindari kecenderungan melihat harapan atau masalah dari orang yang kita layani yang sedang sakit itu menggunakan sudut pandang kita sendiri. Jadi jangan membandingkan segala sesuatunya apa yang dialami sekarang dengan kehidupan kita. Ya, adik-adik, tetapi kita pun harus melihat situasi yang terjadi pada teman kita itu. Ya, jangan hanya membandingkannya dengan diri kita, lalu kita memaksakan ke teman kita misalnya, "Iya, lu kayak gue aja waktu itu melakukan ini, bikin ini, coba deh pasti bisa." Ya. Atau mungkin kita bilang, "Wah, lu harusnya semangat. Jangan kayak gini dong, gua aja dulu waktu sakit bisa tetap semangat." Ya, memberikan masukan perlu, namun jangan terus-menerus membandingkannya dengan diri kita. Karena mungkin teman kita sedang dalam kondisi mental yang tidak baik, kita harus menghargainya. Kita harus melihat situasi kondisi yang sedang dia alami juga. Jadi itu ya, yang pertama aspek menghargai orang lain dalam rangka apa tadi? Merespon kebutuhan orang sakit. Oke adik-adik, sekarang ditulis lagi tugasnya soal nomor 8. Kalau Kasem terlalu cepat, di-pause dulu audionya lalu ditulis ya. Soal nomor 8, jelaskan aspek menghargai orang lain dalam merespon kebutuhan orang sakit. Sekali lagi nomor 8, jelaskan aspek menghargai orang lain dalam merespon kebutuhan orang sakit. Ya, kalau sedang langsung dijawab boleh di-pause dulu audionya, kalau enggak Kak Sam lanjut lagi didengarkan oleh adik-adik semua. Ya adik-adik, jadi itu halaman 117, respon yang pertama harus gimana kita? Menghargai orang lain, menghargai teman atau keluarga yang sedang sakit itu dengan cara tidak memandang dari sudut pandang kita aja, tetapi kita melihat situasi kondisi yang sedang terjadi juga terhadap teman kita itu adik-adik. Kemudian yang kedua apa yang perlu kita perhatikan dalam merespon teman kita yang sakit? Diperlukan apa? Yang kedua, kemampuan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan ini artinya apa? Ya, kebanyakan kita kalau sedang berkomunikasi dengan teman atau dengan orang lain, dengan keluarga kita, pernah nggak sih kita tuh ngerasa kita terus yang pengen ngomong, kita terus yang pengen didengarkan, kita terus yang pengen dimengerti. Kita harus menghilangkan kebiasaan itu. Ya, jadi di sini kita pun perlu membalik keadaan, kita harus menjadi pendengar yang baik, mendengarkan teman kita yang sedang sakit itu. Ya adik-adik, benar-benar memiliki rasa tertarik untuk apapun yang nanti mungkin dia akan ceritakan, kesulitan yang mungkin dia hadapi, ya, karena kita sedang mencoba peduli kepada sesama kita. Ya. Jadi di sini diperlukan kemampuan mendengarkan, keterampilan. Kita harus mendengarkan. Mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, tidak hanya menjadi orang yang mau didengarkan. Nah, sekarang ditulis lagi. Nomor 9. Nomor 9, dalam merespon kebutuhan orang sakit, selain mengembangkan keterampilan mendengarkan, kita juga harus memperhatikan titik-titik-titik. Sekali lagi nomor 9, kalau Kasem terlalu cepat, boleh di-pause dulu. Dalam merespon kebutuhan orang sakit, selain mengembangkan keterampilan mendengarkan, kita juga harus memperhatikan titik-titik-titik. Oke, untuk nomor 9 ini adik-adik bisa baca di halaman 117. Jadi yang tadi Kasem sudah jelaskan, kita harus mendengarkan. Namun nggak cuma mendengarkan adik-adik, kita harus memperhatikan apa tuh. Nah, coba adik-adik baca ya halaman 117 yang bagian nomor 2, kemampuan mendengarkan. Ya, jadi selain keterampilan mendengarkan, kita pun harus memperhatikan apa-apa.
Titik-titik dijawab ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita lanjut lagi. Yang ketiga, yang harus diperhatikan adalah apa? Halaman 117, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Di sini jelas bahwa kalau kita mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya, melalui perintahnya, maka kita pun akan memiliki karakter atau sifat yang sama seperti Tuhan Yesus. Sifat yang mengasihi, sifat yang peduli. Jadi diperlukan apa? Pengenalan Kristus yang sungguh-sungguh. Selain itu apa juga yang perlu kita perhatikan? Dalam kita mempedulikan sesama kita yang sakit, halaman 118. Sekarang coba adik-adik lihat halaman 118. Kita harus memperhatikan apa? Nomor 4, kemampuan untuk berempati. Apa itu berempati? Empati itu berarti kita memahami dunia orang yang kita layani, sebagaimana yang dia alami. Jadi nggak cuma di mulut kita doang kita bilang, iya gua ngerti kok. Nggak cuma gitu. Tapi kita benar-benar mau turut merasakan sehingga kita pun memiliki belas kasihan. Kita memiliki perhatian yang lebih, kepedulian yang lebih. Ya, kemudian yang kelima juga, kita bisa lihat diperlukan apa dalam rangka kepedulian kita terhadap rekan yang sakit. Kita harus apa? Menjadi orang yang suka bergaul. Ya, sebagai contoh Tuhan Yesus yang tadi dikatakan dia adalah gembala yang baik, dia suka bergaul dengan semua orang, bukan hanya orang-orang kaya, bahkan orang-orang yang dikucilkan masyarakat, yang diasingkan, yang dihina oleh masyarakat. Ya, Tuhan Yesus bergaul dengan siapa saja. Ya, kita pun harus bergaul dengan semua orang, baik yang tua, yang muda, yang pandai, yang bodoh, yang terhormat. Ya. Kita melihat di sini kita harus bergaul dengan siapapun, berteman boleh dengan siapapun. Namun kalau bersahabat, ya, teman dekat, ini yang harus kita pilih baik-baik. Ya, tetapi kalau berteman, kita tidak boleh eksklusif, tidak boleh membuat kelompok-kelompok, membuat geng-geng. Misalnya geng untuk murid-murid yang cantik-cantik atau yang ganteng-ganteng. Waduh, atau geng yang pinter-pinter. Waduh, tidak boleh seperti itu ya. Tuhan Yesus berbaur dengan semuanya. Ya, Tuhan Yesus mengobrol dengan perempuan Samaria, dengan Zakheus pemungut cukai. Ya, kemudian dengan orang yang kena penyakit kusta. Semua orang Tuhan Yesus temani. Oke, namun untuk bersahabat dekat, Tuhan Yesus memilih siapa? Ada 12 murid-muridnya. Di situ Tuhan Yesus kemana-mana bersama dengan murid-muridnya. Jadi itu ya perbedaan berteman dan juga bersahabat. Oke adik-adik, dan dilihat di sini paragraf terakhir halaman 118. Halaman 118, di sini ada pernyataan dari Hiltner tahun 1986. Dia mengatakan bahwa salah satu dasar untuk menjadi effective helper adalah liking people. Maksudnya apa? Kalau kita mau menjadi seorang yang bisa menolong, yang efektif, yang berguna, yang bisa menolong dengan baik, kita harus apa? Harus menyukai orang lain terlebih dahulu. Ya, bagaimana adik-adik mau menjadi orang yang bisa menolong sesama? Kalau adik-adik sendiri nggak mau berteman, nggak mau membuka diri, bergaul dengan orang-orang, tentu nggak bisa. Ya, jadi sekali lagi berteman dengan siapa saja, namun untuk bersahabat, pilihlah yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, terakhir soal nomor 10, adik-adik boleh tulis. Kalau terlalu cepat, boleh di-pause dulu audionya. Soal nomor 10. Sebutkan ungkapan Hiltner dalam kurung 1986 dalam kaitannya dengan mendampingi orang sakit. Sekali lagi soal nomor 10, sebutkan ungkapan Hiltner dalam kurung 1986 dalam kaitannya dengan mendampingi orang sakit. Oke, sudah 10 soal. Adik-adik, boleh dikerjakan
Ingat ya, tulis soal, kemudian jawab. Atau soalnya dulu, kemudian di bawahnya jawaban boleh. Pokoknya ada soal dan ada jawaban. Ya, seperti itu. Kemudian tugasnya sama, difoto, dikirim ke WhatsApp-nya Kak Sem. Oke, jadi kita sudah belajar pada hari ini tentang apa? Pelajaran dari bab 9 tentang gereja peduli kepada sesama yang sakit. Ya, adik-adik bisa dibaca-baca lagi. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti, bisa langsung chat Japri kepada Kak Sem. Oke, kiranya pelajaran ini bisa berguna untuk kita semua. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.